Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Kiki Ilo di Jasu Makor Studio. Salam Aliper. Yo. Kali ini di season sekali ini nih, di pagi yang indah ini, dan saya yakin kawan-kawan juga memiliki hari yang indah pagi ini. Oke, yuk. Kita akan membahas tentang persamaan antara Mr. Alibata dengan gitaris-gitaris legend lainnya. Yang di sini saya ambil cuma dua aja nih, Jimi Hendrix dan Eddie Van Halen. Yo, check it out. Oke. Seperti kawan-kawan yang tahu, yang di zaman era-era tahun 60-an, siapa yang nggak kenal Jimi Hendrix tuh? Jimi Hendrix, wow, dedengkot dia itu. Kalau udah kedengaran orang ciri khas dengan permainan Jimi Hendrix, orang pada tahu nih skill anak ini bukan kaleng-kaleng nih. Iya, benar. Karena Jimi Hendrix di era itu, ketika orang lagi sibuk-sibuknya, lagi asik-asiknya main genre blues-blues rockabilly dan blues-blues rock and roll. Dengan teknik-teknik yang mereka yang sudah mapan, dengan ciri khas mereka yang sudah pasar. Artinya di era-era itu media massa, industri musik itu sedang giat-giatnya menaikin The Beatles, Rolling Stone, macam-macam lah pada waktu itu kan. Itu yang Greatest Band-nya aja yang kita sebutin ya, yang kawan-kawan pasti kenal juga itu, yang kita kupas kulitnya aja ya. Itu di era itu mereka, wah, karakter melodinya, karakter gitarisnya standar. Artinya cukup dengan memainkan nada-nada blues pentatonik gitu kan, dari A minor dari apa kan, dari majuin 3 grip aja udah ketemu nadanya itu. Itu biasanya blues udah dapat tuh, atau dari A minor langsung turunin. Rumusnya pun berbeda dengan Dolim Basarasi itu. Jadi rumusnya itu dia ada untuk blues itu ada rumus sendiri, 3-3-2-2-3 macam itu, dari senar atas 6 tuh. Tetapi di tangan Jimi Hendrix dengan Fender Telecaster ya, dia bisa menggali, mengulik, mengait nada-nada yang nggak kepikiran oleh gitaris lain pada waktu itu. Jadi dia gini nih, dia berhasil menemukan nada-nada baru dalam melodi blues. Dia bisa menyeruak, wah bahasanya menyeruak nih. Dia bisa meruak lebih jauh. Ini loh, blues ini sebenarnya adanya di wilayah sini pun bisa gue temukan, di grip-grip gitar tertentu itu ada nada-nada blues yang baru yang dia temukan, yang nggak kepikiran oleh gitaris-gitaris lain pada waktu itu. Itu ciri khas keunikan dari Bang Jimi Hendrix. Nah, itu di era-era tahun 66 ya. Dan pada waktu acara Woodstock tahun 66, jadi acara Woodstock itu semacam kalau sekarang ini sinkronis gitu loh, kayak Metalhead gitu, yang mana acara musik itu bisa berhari-hari. Nah, di situ si Jimi Hendrix bisa tampil dengan sukses, lebih sukses lagi, dan bahkan kemudian bisa dilirik oleh dunia dan pasar musik. Kalau orang ini punya ciri khas nih, si Jimi Hendrix itu dewa gitar tuh, dan murid-muridnya pun banyak, kemudian fansnya pun banyak. Ciri-ciri orang unik seperti itu tuh. Dia kemudian akan memiliki sebuah masa yang mungkin itu gaya bergitar dia, gaya bermusik dia. Kalau teknik ke gaya bergitar misalkan kayak gigit gitar, atau mainkan gitar terbalik, atau kidalnya, atau performannya, penampilannya itu dengan hipisnya itu standar-standar aja lah. Itu performan namanya. Tapi teknik dia bermain gitar, jemarinya itu rumusan gitu, rumus Jimi Hendrix style. Ah, itu kemudian tuh Jimi Hendrix style. Kemudian industri pasar era musik pada itu melodinya ada Jimi Hendrix style. Dia udah meninggal ya di era-era awal era kemasan dia. Tapi dia meninggalkan Jimi Hendrix style. Seperti Joe Satriani yang kemudian punya murid seperti Stefy, kemudian punya si Kick Helmetnya Metallica. Itu terobosan-terobosan terah-terahan baru tingkatan ke bawahnya yang kemudian mengadopsi gaya bermainnya si Jimi Hendrix. Itu Eddie Van Halen, style keunikan bergitar dia yang dia temukan, yang sebelumnya tidak dipakai gayanya, kekasannya, tekniknya oleh gitaris-gitaris lain sebelumnya. Dengan hitsnya Jam, bandnya namanya Van Halen ya, dia berdarah Indonesia kalau nggak salah nyokapnya. Eddie Van Halen, dia lahir di Malang, di kota Malang, Jawa Timur. Dia menemukan teknik typing. Teknik typing tuh dia menekan kedua jarinya kanan kiri nih, jari tengah entah jari telunjuk gitu ya, dengan gitarnya dia memainkan not-not
tertentu yang sebenarnya kalau memakai satu jari susah untuk terjangkau, tetapi dengan satu jari yang telah membantu untuk mendapatkan sound level yang diinginkan, dia bisa dikawinin dengan jari tangan kanan atau sebaliknya. Nah, teknik ini sebelumnya nggak ada yang dipakai oleh gitaris lain, tapi dengan adanya Eddie Van Halen, dia berhasil menemukan nada-nada baru yang sebelumnya teknik seperti itu nggak kepikiran oleh gitaris-gitaris lain cara bermainnya. Mr. Alip Ba Ta. Gitar kopong itu cuma seonggok gitar, bro. Asik. Iya, tapi keunikannya, dan kawan-kawan udah tahu tuh. Udahlah. Untuk Aliper khususnya nih. Dan para dunia pun mengakuinya. Ini nggak bisa ini kenapa aku sejajarkan dengan The Legend ya. Kayak Jimi Hendrix maupun Van Halen. Kenapa? Kawan-kawan nggak bisa bohong lah, rasa dan viewer itu. Subscriber udah berapa juga, bro? Banyak, Panger Steel sebelumnya yang lain tuh banyak. Banyak banget. Tetapi ya standar, artinya ya gitu. Kadang membosankan, klasik-klasik aja enakin dengar musik yang lainnya. Tetapi di tangan Mr. Aliper, gitar kopong tadi, dia bisa mengeluarkan berbagai macam sound. Bahkan bisa dibuat dalam satu gitar tuh satu band. Seolah-olah kita mendengarkan ada bass, ada gitar, ada melodi, ada vokal, ada piano, ada seruling, ada harmonika. Itu teknik, bro. Teknik, bro. Dan itu belum tentu bisa dilakukan oleh Eddie Van Halen maupun Jimi Hendrix. Kalau Mr. Alip Ba Ta bisa dia memainkan tekniknya Eddie Van Halen maupun Jimi Hendrix. Sangat bisa. Kujamin bisa. Taruhan bisa. Waduh, jangan taruhan, dosa. Ya bisa. Itu keunikan dari si Mr. Alip Ba Ta. Dia menggunakan gitar kopong. Gitar kopong. Si Jimi Hendrix dan maupun si Eddie Van Halen, teknik mereka bisa dimainkan oleh Aliper. Tetapi ya persamaan antara mereka bertiga adalah keunikan mereka. Justru itu menjadi sebuah keunikan dari Mr. Alip Ba Ta. Dia bisa memainkan berbagai macam karakter instrumen musik dalam satu kesatuan sebuah lagu, dalam satu masa, dalam satu waktu. Sehingga penonton atau pendengar bisa menikmatinya seolah-olah kita ini mewakili diri kita, bisa mendengarkan musik yang dia mainkan, gitar yang dia mainkan itu secara keseluruhan. Itu nilai plus. Kalau ada yang seperti dia, otomatis sudah viral dan mendunia dan dapat respon, reaksi orang-orang pecinta musik sedunia seperti dia. Jadi, persamaan antara ketiganya ya keunikan itu sendiri. Dan keunikan itu tidak ada mereka temukan secara semata-mata tahu-tahu jatuh dari langit serta merta enggak. Saya yakin di sini secara tidak sengaja melalui proses kerja keras yang cukup panjang, bos. Ternyata dari mereka bertiga itu memiliki kesamaan keunikan yang sebenarnya kita semua ini juga memiliki keunikan ketika kita mau menggalinya, ketika kita mau mengolahnya, ketika kita mau berusaha untuk bahagia ya, berkarya. Kita memiliki keunikan, manusia macam-macam memiliki keunikan. Belajar dari tiga orang tadi, kesamaan mereka tuh, mereka memiliki sama-sama memiliki keunikan. Nih, si Jimi Hendrix, Gugun Blue Shelter, wow, itu Jimi Hendrix abis itu. Farlin Burman, slanker dulu dia slang ya, sekarang BIP ya. Itu teknik Jimi Hendrix abis tuh. Abis. Banyak lagi terus saya lainnya. John Paul Ivan, bumerang punya. Itu Jimi Hendrix juga, bro. Bukan kaleng-kaleng, itu tekniknya bisa kan Jimi Hendrix itu. Style bluesnya nggak umum. Dia lebih ngelengkit, lebih gigit gitu. Van Halen, waduh, Van Halen typingnya udahlah. Kalau kawan-kawan secara nggak sengaja, biarkan kawan bisa ngelatihnya tuh typing itu. Tangtung dengan ada minor ya. Di sini, jadi kita nggak main petik tuh pada umumnya. Jadi dia metiknya melalui dia lukit, dia ngait. Jari kita ini ada pengait nih sebenarnya nih. Ketika kita bisa menemukan teknik itu dengan latihan, dia bisa memunculkan banyak nada tanpa up and down picking gitar kita. Itu seperti main piano kita. Itu typing itu. Dia penggabungan sama hammering juga. Nah, di Alip Ba Ta, orang bingung nih main seperti apa. Karena cukup menikmati dan mendengar aja udah tingkat dewa tuh. Tapi persamaan mereka sama-sama unik. Mereka punya ciri khas bermain tersendiri dan memiliki fans tersendiri. Akhirnya dari gitaris standar yang umum lainnya. Nah, itu. Jadi di eranya mereka masing-masing memiliki
keunikan masing-masing dan ternyata memiliki massa, bahkan memiliki pengikut dan memiliki gaya sendiri dan kemudian diikuti gayanya tersebut dan ternyata laku di pasaran. Dan ternyata kita memang benar-benar harus menemukan keunikan kalau bisa dalam diri kita. Iya, sehingga kita bisa, ya memang untuk kita pribadi lah. Oh, ternyata orang itu unik tuh. Ketika kita dengan proses latihan yang panjang ya. Itu di Alibata salah satunya persamaannya dia dengan gitaris legend dan lainnya itu. Dia bisa memiliki keunikan tersendiri. Pengait teknik-teknik di pangkal gitar. Orang nggak kepikiran bro selama ini bro. Apa di pangkal gitar? Sambil mengcover drum, sambil mengutuk-ngutuk drum ternyata itu menjadi sebuah sound dari instrumen tertentu yang selama ini kita nggak kepikiran. Itu nggak kepikiran oleh gitaris lain. Waduh nih anak nih gila nih bisa band gini. Ya memang bisa karena dia bereksplor, menggali apa sih dalam gitar ini. Dia memiliki sebuah tantangan dalam diri dia. Aku harus bisa katanya. Dan ternyata dia bisa. Ternyata memang kenyataannya sama persis dengan instrumen itu, seperti lagu di Titanic, seperti lagu Firehouse, seperti lagu dia bisa mengcover keseluruhannya Panjashir. Kalau Panjashir yang lainnya enggak, dia hanya mainkan seolah-olah dengan style bakunya, dengan style eksklusif, paling melodi sama vokal aja Panjashir stylenya, seperti klasik ya. Tapi Aliper dia nggak eksklusif, tapi skillnya eksklusif. Itu tuh. Nah, itu persamaannya juga dengan Eddie Van Halen maupun Jimi Hendrix. Mereka nggak eksklusif, tapi skill mereka eksklusif. Kalau yang pasar eksklusif, tapi skillnya standar. Oke kawan-kawan, jadilah untuk memiliki kalian skill eksklusif. Oke, dengan performa yang standar, tapi memiliki skill yang eksklusif dan unik. Oke, itu adalah satu pembahasan saya tentang persamaan Mr. Alibata dengan gitaris-gitaris legend lainnya yang memiliki gaya-gaya dan style sendiri dan memiliki pengikut sendiri. Oke kawan-kawan, semoga informasi ini berguna. Thanks sudah watching. See you di next my video. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. See you again. Wassalam. Salam Oliver.